Saksiyah Al-Islamiyah, juz yang pertama. Kita masuk di pembahasan eh, Al-Anbiya war Rusul. Bahasan tentang para nabi dan rasul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya keimanan kepada nabi dan rasul adalah bagian pokok ya dari akidah Islam ya. Meyakini nabi dan rasul sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah eh, bagian dari akidah. Meyakininya wajib bagi setiap mukmin ya, mengingkarinya itu bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari milah atau keluar dari agama. Dan dia termasuk ke dalam arkanul iman, nih, ke dalam rukun iman. Eh, kita mulai dari ta'rif, dari definisi. Ini sekedar tambahan ya, meskipun tidak disebutkan di dalam bab ini oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya secara spesifik, tapi perlu kita ketahui bahwasanya istilah nabi atau nubuah ini secara bahasa diambil dari kata an-naba. An-naba itu bermakna al-khobar. An-naba itu bermakna al-khobar, yaitu kabar ya atau berita, informasi dan seterusnya. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang an-naba, tentang berita yang besar. Sementara apa namanya? Nubuwah itu sendiri secara istilah adalah istifa'ullah abdan min ibadihi bil wahyi ilaihi. Jadi ini maksud dengan nubuwah. Nubuwah itu adalah pemilihannya Allah atau Allah memilih hambanya di antara sekian banyak hambanya atau salah satu hambanya di antara hamba-hambanya dengan memberikan wahyu kepadanya. Jadi Allah memilih satu orang hamba di antara hambanya. Jadi pemilihan itu disebut dengan nubuwah. Ya. Istifa. Ya. Allah memilih ya secara khusus. Ya. Pilihan Allah itu dengan Allah turunkan wahyu kepadanya. Nah, jadi nubuwah itu menjadikan ketika nubuwah itu diberikan kepada seorang hamba, maka secara otomatis hamba itu menjadi seorang nabi. Fan nabi karenanya nabi itu adalah abdun istafahullahu bil wahyi ilaihi. Jadi maksud dengan nabi itu adalah seorang hamba yang Allah memilihnya dengan memberikan wahyu kepadanya. Gitu ya. Jadi nabi itu istilah nabi lebih umum daripada istilah rasul. Di sini nanti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan perbedaan di antara keduanya. Ya, jadi dia lebih umum. Lebih umum itu maknanya bahwa setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak semua nabi itu sudah pasti rasul. Nah, jadi kalau seorang rasul itu dia sudah pasti nabi karena dia diberikan nubuwah dan risalah. Tapi kalau nabi belum tentu dia seorang rasul karena dia hanya diberikan nubuwah, bisa jadi hanya diberikan nubuwah, kenabian, tapi tidak diberikan risalah. Karenanya dia lebih umum daripada istilah rasul. Nah, apa itu rasul? Rasul itu man uhya ilaihi bisyara'in wa umira bitablighihi. Ini definisi dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, beliau mengatakan bahwa rasul itu adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Allah memberikan wahyu kepada seorang hamba, kemudian juga memberikan syariat. Jadi dua yang diberikan oleh Allah. Yang pertama diberikan nubuwah, diangkatnya hamba itu sebagai nabi.
Yang kedua diberikan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu kepada umatnya. Nah, ini disebut dengan ar-rasul. Amman nabiyyu, adapun nabi, ya, fahuwa man uhiya ilaihi bisyar'i ghairihi minar rusul wa umira bitablighihi. Adapun nabi, maka dia adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat selainnya, dengan syariat-syariat rasul sebelumnya. Jadi bukan dengan syariat baru. Jadi nabi itu orang yang dipilih oleh Allah, kemudian diberikan kenabian dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat nabi sebelumnya. Jadi tidak ada syariat khusus bagi dirinya, tetapi dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat rasul sebelumnya. Nah, ini disebut dengan rasul, ya. Dengan nabi. Karenanya Sayyidina Musa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi dan rasul. Karena diberikan kenabian, diberikan risalah, ya. Tapi Sayyidina Harun alaihi salam hanya seorang nabi, bukan rasul, karena Sayyidina Harun diperintahkan untuk menyampaikan syariat Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu tidak membawa syariat baru. Ya, tidak membawa syariat baru. Yang beliau bawa, yang beliau dakwahkan, itu adalah syariat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu perbedaan di antara dua istilah ini, ya, istilah Rasul dan istilah Nabi. Karenanya Syekh Taqi itu membantah, ya, sebagian pandangan yang mengatakan bahwasanya Rasul itu adalah orang yang diberikan wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu atau menyampaikan risalah. Sementara Nabi, orang yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, tidak ada tugas tabligh. Nah, ini dikritik oleh beliau. Kenapa? Karena secara akli, ya, tidak mungkin Nabi itu ketika diberikan wahyu kemudian diberikan syariat, meskipun dengan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya, kemudian Allah tidak perintahkan dia untuk menyampaikan risalah itu. Jangankan Nabi, ya, kita saja diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita punya kewajiban tabligh, punya kewajiban dakwah, punya kewajiban untuk menyampaikan ajaran Islam ini. Ya, padahal kita bukan Nabi. Ya. Yang bukan Nabi saja diperintahkan oleh Allah, ya, apalagi seorang Nabi. Ya. Jadi ini definisi yang atau mungkin pandangan, ya, yang juga masih beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang dipilih oleh beliau. Ya. Dan pandangan beliau ini bukan pandangan beliau seorang, ya, tapi beliau menguatkan pandangan yang telah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Di antaranya adalah Imam Al-Baydawi. Ya. Imam Al-Baydawi itu di dalam tafsirnya, ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya ar-rasul man ba'atsahullahu bisyari'atin mujaddadah. Jadi Rasul itu adalah orang yang Allah mengutusnya dengan syariat baru. Ya, yad'un nasa ilaiha, yang dia itu mengajak manusia kepada syariat itu. Wan nabiyyu, dan nabi, ya'ummuhu, nabi lebih umum daripada istilah Rasul, ya. Waman ba'atsahullahu, dan dia adalah orang yang Allah utus litakriri syar'i sabiqin. Litakriri syar'in sabiqin. Ya, untuk menetapkan atau untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Nah, jadi Nabi itu juga diperintahkan untuk menyampaikan syariat Rasul sebelumnya. Tidak diberikan syariat baru, tapi diperintahkan untuk menyampaikan syariat dari Rasul sebelumnya. Ka'anbiya'i Bani Israel alladzina kanu baina Musa wa Isa alaihimussalam. Seperti para nabi Bani Israel yang hidup di antara masa Nabi Musa sampai dengan masa Nabi Isa. Itu kan banyak sekali jumlah nabi, ya. Meskipun tidak disebutkan di dalam Al-Quran seluruhnya, ya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran seluruhnya. Karena di dalam hadis misalnya disebutkan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000. Ya.
ada 124.000. Itu yang disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya, jumlah Rasul itu ada 313. Meskipun ada perbedaan pendapat ya. Karena ada dua riwayat yang menyebutkan bahwasanya jumlah Nabi, jumlah Rasul itu satu riwayat mengatakan 313, satu riwayat mengatakan 315. Kemudian jumlah Nabi itu 124.000. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa jumlah ini tidak boleh diyakini. Ya, tidak boleh diyakini, maksudnya diyakini 100% dan itu dijadikan sebagai bagian dari i'tiqad, bagian dari akidah. Kenapa? Karena dalil yang menyebutkan jumlah Nabi itu dalilnya adalah dalil dhon, ya, dalil yang dhonni, karena riwayatnya ahad. Ya, hadisnya itu adalah hadis ahad. Ya. Karenanya para ulama itu berselisih di dalam menetapkan jumlah para nabi dan para rasul. Ya. Jadi jumlahnya 124.000. Nah, kita bisa bayangkan, ya, berarti dalam rentang waktu berapa ribu tahun ya antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, mungkin antara 4.000 atau 6.000 tahun ya. Nah, itu ada 124.000 jumlah nabi yang Allah memberikan wahyu kepada mereka, yang mereka itu menyampaikan risalah atau syariat Rasul sebelum mereka. Nah, jadi melanjutkan syariat sebelum mereka. Seperti misalnya Nabi Yusha' bin Nun ya, Nabi Yusha' bin Nun itu setelah Nabi Musa misalnya. Nah, apa yang dibawa oleh Nabi Yusha' bin Nun? Yang dibawa adalah syariat Nabi Musa. Nah, beliau mendakwahkan Taurat. Kemudian nanti ada Nabi Syam'un, ada Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini yang hidup semasa dengan Nabi Daud ya. Tapi sebelum hidup semasa tetapi lebih dulu ya, usianya lebih tua. Dan banyak para nabi yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, tetapi nama mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Karenanya mana yang harus kita yakini secara tegas ya, maksudnya meyakini 100% ya, dan menjadikan dia bagian dari akidah, yaitu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang jumlah mereka 25. Karenanya cara mengimani para nabi itu ada dua cara. Yang pertama ijmali, yang kedua tafsili. Ya. Iman secara ijmali, ya, secara global itu adalah bahwa kita meyakini bahwa jumlah nabi dan rasul itu banyak. Ya. Jumlah nabi dan rasul itu banyak jumlahnya. Nah, secara tafsili kita meyakini bahwa 25 nabi yang disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, itu kita yakini mereka sebagai nabi. Nah, tidak boleh diingkari. Misalnya begini, kalau kita mengingkari Nabi Musa sebagai seorang nabi, maka kita kafir. Nah, misalnya ada orang yang mengatakan, Musa itu bukan nabi. Musa bukan nabi. Atau mengingkari Nabi Daud. Ya, nah, Daud itu bukan nabi, bukan rasul juga. Misalnya. Maka dia kafir. Karena dia mengingkari dalil yang qat'i. Tapi kalau ada orang yang mengingkari bahwa Nabi Samuel atau Nabi Syam'un misalnya. Syam'un itu bukan nabi. Itu tidak berkonsekuensi pada kekafiran. Ya, dia nggak otomatis menjadi kafir karena mengingkari Syam'un sebagai nabi. Kenapa? Karena keterangan atau informasi yang menetapkan Syam'un itu sebagai seorang nabi adalah dalil dhon, dalil yang dhonni. Ya, bukan dalil yang ini. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, jadi tapi bukan berarti kita menolak hadis ya. Bukan berarti kita menolak hadis. Misalnya ada hadis yang menyatakan oh ini dia nabi, ini seorang nabi misalnya. Misalnya ada hadis yang menyebutkan tentang Yusha' bin Nun. Ada hadis yang menceritakan tentang Syam'un. Ada hadis yang bercerita tentang Nabi Khidir misalnya. Nah, kemudian ada yang misalnya para ulama berselisih apakah Zulkarnain itu sebagai seorang nabi misalnya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dan seterusnya. Jadi ketika dalil yang menginformasikan bahwa nabi ini ya atau menginformasikan bahwa seorang hamba ini seorang nabi tapi dia bukan dalil yang qat'i, maka pengingkaran terhadapnya itu tidak menyebabkan kekafiran. Tapi 25 nabi yang disebutkan itu tidak boleh diingkari. Ya. Nah, itu kita mengimaninya secara tafsili.
Ya, berarti mulai dari Nabi Adam kita yakini sebagai nabi, kemudian Idris kita yakini sebagai nabi, kemudian begitu seterusnya ya, Nuh, kemudian sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita yakini semuanya sebagai nabi dan rasul. Ya. Nah, ini ta'rif yang disebutkan oleh Imam Al-Baidawi. Ya. Jadi sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab ini atau di dalam bab ini. Kemudian kebutuhan manusia terhadap Rasul. Ya. Kenapa kemudian Allah mengutus seorang Rasul atau seorang Nabi? Karena tidak mungkin bagi kita itu mengetahui perintah dan larangan ya, atau kemudian halal dan haram ya, kecuali dari seorang Nabi. Karena yang menetapkan ini perintah, ini larangan, ini halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mungkin mengetahui bahwa satu perbuatan ini halal hanya dari akal, itu nggak mungkin. Ya, kita nggak bisa menetapkan misalnya babi itu haram secara akli, itu nggak bisa. Meskipun secara akli misalnya kita mengatakan oh babi itu haram, daging babi itu haram. Kenapa? Oh banyak mudaratnya misalnya. Maka dia haram, nggak bisa. Karena manusia itu ketika dia menetapkan halal dan haram itu berdasarkan akli, ya, maka dia akan jatuh pada kesesatan. Sebagaimana orang-orang musyrik dulu ketika mereka mengharamkan sebagian unta. Karena ini persembahan untuk berhala, maka nggak boleh disembelih. Karenanya Allah mencela mereka ya, bahwa mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Nah, dari mana kita tahu ini halal, ini haram? Atau perbuatan ini dia terpuji, tercela dari sisi bahwa dia akan mendapatkan pahala atau mendapatkan siksa ketika meninggalkannya, maka tidak ada jalan lain kecuali melalui wahyu. Nah, siapa yang menyampaikan wahyu itu tentu adalah seorang rasul. Nah, dan rasul itu nggak mungkin dan tidak bisa dari kalangan malaikat. Ya, tidak bisa dari kalangan malaikat. Kenapa? Karena rasul itu harus hidup di tengah-tengah kita, di tengah-tengah manusia. Ya. Sementara malaikat itu tidak mungkin dia hidup di tengah-tengah kita. Nah, kita itu kan butuh penjelasan ya dari setiap masalah yang kita hadapi, butuh solusi dari setiap masalah hidup yang kita hadapi, yang kita jalani. Karenanya kita harus melihat langsung bagaimana wahyu itu diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Harus ada contoh yang bisa dilihat langsung. Ya, kalau kita menikah kemudian berumah tangga ya, siapa yang kita contoh? Tentu Rasul. Maka Rasul harus dari kalangan manusia yang juga menikah, punya anak. Makan dan minum misalnya. Nah, kita juga butuh wahyu di situ. Butuh syariat ya. Maka kita juga butuh Rasul ya, dari kalangan manusia yang dia juga makan dan minum. Nah, sementara malaikat tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena ini sesuatu yang yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian Rasul datang sebagai mubasyirin, sebagai munzirin, ya, sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa kabar gembira. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Rusulam mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'dar rusul. Di mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. Ya. Setelah diutusnya rasul-rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah mengutus rasul itu agar nanti di hari kiamat manusia tidak bisa lagi dia berhujah di hadapan Allah. Misalnya dia mengatakan, ya Allah kami melakukan keharaman karena nggak ada Rasul. Ya Allah kami melakukan kesesatan karena tidak ada yang memberi kami petunjuk. Ya Allah kami melakukan hal-hal yang haram itu karena tidak ada yang memberi peringatan kepada kami. Nah nanti di akhirat kan tidak ada lagi manusia yang bisa berkata begitu. Kenapa? Karena Allah telah turunkan Rasul kepada mereka. Andaikan Allah tidak utus seorang Rasul dan juga seorang Nabi, ya tentu manusia nanti akan berhujjah seperti itu di hadapan Allah. Ya mereka bisa berdalih ya bahwa mereka tidak tahu ini kesesatan, tidak tahu bahwa ini haram ya. Nah, karena tidak ada yang memberikan informasi kepada mereka. Tapi ketika Allah sudah mengutus Rasul, maka tidak ada satupun manusia yang akan mampu untuk berhujah ya, membantah Allah ya, atau berdalih di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Nah, karenanya kita
butuh kepada seorang Rasul yang memberikan kita petunjuk, ya, memberikan kita kabar gembira. Sehingga dengan itu kita bisa meraih kehidupan, meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Dan Rasul ketika Allah utus, ya, begitu juga seorang nabi itu harus ada mukjizat. Ya, kenapa kemudian harus dibekali dengan mukjizat? Karena itulah yang akan menjadi penguat, ya, atas kenabian mereka. Itu menjadi bukti atas kenabian dan kerasulan mereka. Ya, karena orang bisa saja kemudian mengklaim bahwa dirinya seorang nabi, ya, sebagaimana Musailamah Al-Kadzab. Di masa nabi itu dua orang yang mengaku sebagai nabi. Yang pertama adalah Musailamah Al-Kadzab, yang kedua adalah Al-Ansi. Ini sama-sama dari wilayah Yaman. Ya, dua-duanya mengaku sebagai rasul, ya. Meskipun kemudian harus mati di tangan para sahabat. Jadi mereka mengaku mendakwa diri sebagai seorang rasul. Nah, karena memang ada peluang setiap orang itu mengaku nabi. Jangankan di zaman nabi, ya, di zaman kita saja masih ada yang mengaku nabi. Nah, ketika seseorang itu dia mendakwa dirinya seorang nabi, tentu orang akan minta bukti. Apa buktinya? Kan begitu. Karena kaidahnya setiap orang ketika dia mendakwa sesuatu, mengklaim sesuatu, maka dia harus mendatangkan bukti. Nah, ketika seorang hamba, ya, seorang manusia itu dia mengatakan bahwa dia adalah rasul yang datang kepada kaumnya untuk memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, maka Allah berikan mukjizat. Agar apa? Agar orang itu merasa yakin, ya, bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat itu sebagaimana didefinisikan oleh Syekh Taki sendiri, dia adalah amrun yadhharu bi khilafil 'adah. Dia adalah perkara yang tampak, yang zahir, ya. Tampak itu ya memang bisa dilihat, ya, secara kasat mata. Ada realitasnya yang khilaful 'adah, ya, di luar kebiasaan, ya, sesuatu yang tidak biasa, seperti Nabi Ibrahim, ya, dibakar tidak terbakar, ya, api seketika menjadi dingin. Nabi Musa punya tongkat yang bisa membelah lautan, ya. Begitu juga dengan Nabi Isa, ya, yang mampu menghidupkan orang mati. Nah, itu kan khilaful 'adah, ya, perkara-perkara yang tampak tapi di luar kebiasaan, ya, sesuatu yang nggak mungkin terjadi, ya, secara akli, kan. Ala yaddi mudda'in nubuwah, yang itu muncul melalui tangan orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, inda tahaddil munkirin ala wajhin yu'jizul munkirin 'anil ityani bimithlihi. Yang mukjizat itu datang saat menentang pelaku kemungkaran dengan melemahkan mereka untuk mendatangkan yang semisalnya. Nah, mukjizat itu maknanya adalah sesuatu yang melemahkan. Melemahkan siapa? Orang yang ditantang, ya, untuk mendatangkan yang semisal dengan itu. Seperti Nabi Musa, ya, ketika beliau ditantang oleh penyihir Firaun, ya, untuk membuat apa yang mereka yang mereka tampakkan, ya. Mereka melempar tali-tali, kemudian tali itu berubah menjadi ular. Maka Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang lebih besar yang memakan ular-ular kecil itu. Nah, Nabi Musa itu kan tantangan dari Nabi Musa, kan? Nabi Musa balik menantang. Coba datangkan yang semisal dengan itu. Nah, sampai kemudian penyihir Firaun itu bersujud di hadapan Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mendatangkan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Karena yang mereka lakukan itu hanya sihir. Sihir itu hanya memanipulasi pandangan orang awam. Kalau di matanya para penyihir itu yang di lantai itu bukan ular beneran, tapi hanya tali saja. Tapi di matanya orang awam itu mereka melihat itu ular. Jadi ilusi, ya, bukan berubah secara hakikat, ya. Tapi tongkatnya Nabi Musa itu berubah benar menjadi ular, bukan sekedar ilusi. Ya, bukan manipulasi pandangan. Karenanya kemudian para penyihir itu mereka melihat bahwa benar tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, apakah mereka mampu membuat seperti itu? Mereka nggak mampu. Nah, disitulah kemudian tampak aspek ijaznya, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya, melemahkan para tukang sihir itu untuk mendatangkan yang serupa dengan itu. Karenanya mereka sujud di hadapan Nabi Musa kemudian beriman. Nah, begitu juga dengan Nabi Yunus Muhammad SAW, bagaimana beliau itu membawa Al-Quran dan orang-orang Quraisy itu tidak mampu untuk
mendatangkan yang semisal dengan itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jadi kalau kalian ragu terhadap apa yang datang ya, apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkan yang serupa, satu surah yang serupa dengan itu. Ya. Tapi kan mereka tidak mampu. Ya. Satu surah itu mereka tidak mampu. Satu surah itu yang paling pendek kan 3 ayat ya. Al-Kautsar ya. Ya, mereka tidak mampu mendatangkan yang serupa. Jadi, tantangan Al-Quran itu tidak pernah menantang untuk mendatangkan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, karena yang semisal saja mustahil mereka datangkan, apalagi yang lebih dahsyat daripada Al-Quran, sesuatu yang mustahil. Nah, sampai hari ini kan, ya, bahkan andaikan mereka berkumpul ya, andaikan mereka berkumpul seluruh orang Arab ya dari kalangan penyairnya, bahkan bukan hanya orang ya, bukan hanya manusia, jin sekalipun kalau diajak untuk berkumpul membuat yang serupa dengan Al-Qur'an pasti mereka tidak akan sanggup. Ya. Wa yad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, ajak syuhada ya, para penolong-penolong kalian ya. Min dunillahi, selain daripada Allah. Berarti dari kalangan jin. Karena jin itu banyak yang fasih ya. Bahkan para ulama itu mengatakan jin nasibin ya, jin yang masuk Islam ketika mendengar surah jin yang dibacakan oleh Nabi SAW. Sampai kemudian mereka mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengar bacaan yang menakjubkan. Itu kan jin nasibin itu ya. Jin dari salah satu kabilah di Yaman ya. Itu afsahul qaum. Di kaum yang lebih fasih, bahkan lebih fasih daripada manusia Arab, daripada orang Arab itu sendiri. Ya, andaikan jin-jin itu berkumpul ya, kemudian manusia juga berkumpul, membuat yang serupa dengan Al-Quran juga nggak mampu. Ya, dan memang realitasnya seperti itu. Nah, itu menunjukkan kemukjizatan daripada Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwa yang membawanya adalah seorang nabi, bukan manusia biasa. Ya, jadi mukjizat itu sesuatu yang harus ada ya. Harus ada itu mengiringi diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, nanti tentang kemujizatan Al-Quran kita bahas di bab tentang Al-Quran, insya Allah. Kemudian para Nabi dan Rasul, ya. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang jumlah mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenabian Adam alaihissalam itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Jadi tidak ada orang yang ragu bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi ya. Bukan sekedar Abul Bashar ya. Bukan sekedar nenek moyangnya manusia, bukan sekedar manusia pertama, tapi beliau juga seorang nabi. Dan kenabian Adam alaihissalam begitu juga dengan para nabi dan rasul yang jumlahnya 25 itu disebutkan dalam banyak ayat ya. Nah, di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 33, dalam surah Toha, Al-An'am ya, kemudian dalam surah Al-Anbiya yang paling banyak disebutkan dalam surah Al-An'am ya. Kemudian dalam surah Al-A'raf ya, dalam beberapa ayatnya, dan yang terakhir surah Al-Fat. Itu semuanya dalil yang menyebutkan nama para nabi dan rasul secara spesifik. Yang 25 yang kita ketahui, yang kita yakini ya. Nah, karenanya kenapa meyakini mereka itu harus secara tafsili, harus secara rinci ya, secara terperinci. Jadi kita meyakini mereka satu persatu sebagai seorang nabi. Mulai dari Nabi Adam ya sebagai Abul Bashar, kemudian Idris. Ya, Idris itu adalah jaddu Abi Nuh, kakek daripada ayahnya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh sendiri ya, yang Allah selamatkan ya dari banjir besar ya. Kemudian sampai kemudian disebutkan oleh para ulama beliau ini sebagai Abul Bashar As-Tsani, Nabi Nuh ya, Abul Bashar As-Tsani. Jadi ayahnya atau nenek moyangnya manusia yang kedua, karena setelah terjadi bencana besar ya, banjir itu kan membinasakan manusia yang hidup di zaman itu. Itu bukan satu negeri ya. Banjir besar itu bukan satu negeri, tapi itu meliputi semua wilayah. Nah, kemudian setelah itu Nabi Hud. Ya. Nabi Hud ini juga nabi keturunan dari Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ini anak dari Nabi Nuh ya.
Jadi masih keturunan dari Nabi Nuh yang Allah utus kepada kaum Ad, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Kemudian Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh ini juga keturunan dari Sam bin Nuh, ya, anak dari Nabi Nuh, Sahibun Naqah, ya, disebut Sahibun Naqah karena beliau ini yang pemilik apa namanya, unta betina yang keluar dari batu, ya. Itu di antara mukjizat beliau. Yang beliau mengutus Nabi Soleh ini kepada kaum Tsamud, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 5. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, yang disebut sebagai Khalilullah, ya, kekasihnya Allah, dan beliau disebut Abul Anbiya, ya. Abul Anbiya, ayahnya para nabi, karena keturunan dari Nabi Ibrahim itu banyak yang diangkat, dipilih oleh Allah menjadi para nabi, menjadi para rasul, ya. Dan nasab beliau juga bersambung ke Sam bin Nuh, ya. Nasab beliau bersambung kepada Sam bin Nuh. Kemudian Lut ini semasa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan beliau adalah anak dari saudaranya Ibrahim. Jadi keponakan, ya. Keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun tempat tinggal mereka berbeda, ya. Nabi Lut itu Allah utus ke satu negeri yang bernama Sadum, atau kita kenal dengan kaum Sodom, ya, yang mereka terkenal dengan perbuatan liwat, ya, sebagaimana diberitakan di dalam Al-Quran. Kemudian Ismail bin Ibrahim, ya, Nabi Ismail yang anak daripada Sayyidah Hajar, yang Allah utus kepada Qabailul Yaman, ya. Nabi Ismail ini Allah utus kepada kabilah-kabilah Yaman dan kepada Amalik, ya, Amalik. Amalik ini satu kaum yang mereka itu punya postur tubuh yang sangat tinggi. Ya, mungkin kalau kita sebut istilah sekarang itu raksasa, ya. Melebihi manusia normal, ya. Itu kaum Amalik. Meskipun tidak ada yang beriman di antara mereka. Kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail ini juga yang akhirnya menempati atau kemudian menjadi nenek moyang daripada kabilah-kabilah besar yang ada di Hijaz, ya, termasuk Quraisy, ya. Itu keturunan dari Nabi Ismail sampai kemudian ke Rasulullah SAW. Jadi dari Nabi Ismail, satu-satunya keturunan Nabi Ismail yang jadi nabi itu adalah Rasulullah SAW. Ya, satu-satunya, jadi cuma satu. Jadi jaraknya jauh, ya. Nabi Ismail keturunannya terus sampai ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ishak bin Ibrahim, ya, anak dari Nabi Ibrahim tapi dari jalur Sayyidah Sarah. Nah, dari Nabi Ishak inilah kemudian menurunkan banyak nabi. Nah, jadi dari jalur Nabi Ishak itu yang banyak nabinya. Nah, di antaranya adalah Nabi Yakub, ya. Setelah beliau Yakub bin Ishak. Ya. Kemudian yang Allah utus kepada Kan'an, ya, kaum Kan'an. Kemudian Nabi Yusuf, anak dari Nabi Yakub. Karenanya Nabi SAW menyebut Nabi Yusuf itu dengan istilah Al-Karimu Ibnul Karim. Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Jadi orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang mulia. Jadi Nabi Yusuf seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Nah, nasabnya mulia, ya, luar biasa. Kemudian Ayub, Nabi Ayub yang disebutkan oleh para sejarawan ini keturunan dari Nabi Ishak, ya, dari Nabi Ishak. Kemudian Syuaib, ya, Syuaib ini masih ketemu dengan jalur, nanti nasabnya ketemu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang Allah utus kepada Ahlu Madian, ya, penduduk Madian. Kemudian Harun bin Imran. Kemudian Musa yang disebut dengan Kalimullah yang Allah utus kepada Bani Israel. Kemudian Ilyasa bin Akhtub bin Al-Ajuz, ya. Ini di antara Nabi Bani Israel juga. Kemudian Zulkifli bin Ayyub. Nah, Zulkifli anak daripada Nabi Ayyub. Kemudian Nabi Daud, ya. Dan Nabi Daud ini nasabnya sampai kepada Nabi Yakub juga.
sampai ke Nabi Yakub, berarti ke Ishak, kemudian ke Ibrahim alaihimussalam. Kemudian Sulaiman bin Daud, ya, berarti kan nyambung juga ke Nabi Ishak. Kemudian Ilyas, ya, nasabnya Nabi Ilyas itu ke Nabi Harun, sampainya ke Nabi Harun bin Imran, ya, saudaranya Nabi Musa. Kemudian Nabi Yunus bin Matta, yang Allah utus kepada penduduk Ninawa. Ya, ini satu desa yang dekat dengan Mosul, ya, di daerah Irak. Ya. Kemudian Nabi Zakaria ini min dzurriyyati Sulaiman, ya, dari keturunan Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Zakaria yang kita tahu akhir daripada hidup beliau itu syahid, ya, karena dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel. Kemudian Yahya bin Zakaria, anak daripada Nabi Zakaria, itu beliau juga syahid, ya, yang membunuh juga Bani Israel. Ya. Karenanya kenapa Bani Israel itu kejahatan mereka salah satunya diantaranya adalah membunuh para nabi. Dan pernah disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya bahwa Bani Israel itu pernah dalam satu hari membunuh 70 orang nabi. Satu hari. Di pagi hari mereka membunuh para nabi, sore hari mereka sudah berdagang di pasar seperti tidak punya dosa begitu. Nah, jadi bukan hanya orang biasa mereka bunuh, tapi para nabi. Nah, di antara nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang dibunuh oleh mereka adalah Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa ibnu Maryam, ya, putra daripada Sayyidah Maryam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua nabi, nama-nama mereka disebutkan di dalam surah yang kita sebutkan tadi. Nanti silakan dirujuk sendiri. Kemudian bagian berikutnya berkenaan dengan kemaksuman. Ismah, ya. Ismahnya para nabi. Para nabi itu maksum dan kemaksuman mereka itu ditetapkan berdasarkan dalil akli. Sebagaimana kita menetapkan bahwasanya mukjizat itu harus ada, ya, pada nabi dan rasul itu juga dengan dalil akli. Jadi maksumnya para nabi itu suatu keharusan. Kenapa? Karena kalau nabi tidak maksum, berarti nanti bisa menyebabkan kecacatan pada risalah. Dan itu bisa menyebabkan hilangnya seluruh kenabian dan kerasulan. Karenanya mustahil, ya, dan tidak boleh ada, ya, cacat pada risalah. Jadi tidak boleh misalnya seorang nabi menyampaikan sesuatu ini haram, tapi justru melakukan yang haram itu mustahil. Itu khianat namanya. Ya. Karena kenapa para ulama menyebut salah satu sifat rasul itu kan harus amanah. Amanah itu adalah tidak bertentangan, ya, perbuatan dan ucapan mereka tidak bertentangan dengan risalah yang mereka bawa. Itu amanah. Nah, kalau bertentangan dengan risalah yang mereka bawa, maka khianat. Karenanya kemudian khianat itu adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Nah, itu menunjukkan berarti tidak ismah. Nah, sementara ismah itu menjadikan mereka amanah terhadap risalah yang mereka bawa. Apa yang dimaksud dengan ismah atau kemaksuman itu? Ini disebutkan oleh Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab Jala'ul Afham. Hifdzullahi lahum minadz dzanbi ma'astihalati wuku'ihi. Yang dimaksud dengan ismah itu adalah penjagaan Allah bagi mereka, yaitu bagi para nabi dan rasul dari perbuatan dosa. Sekalipun, ya, mustahil bagi mereka terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Nah, jadi mustahil para nabi itu melakukan dosa, itu sesuatu yang mustahil, ya. Nah, jadi penjagaan Allah atas mereka dari perbuatan dosa itu disebut dengan ismah atau kemaksuman. Dan ismah itu adalah bagian dari akidah. Bagian dari akidah, ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa nabi, ya, seorang nabi itu adalah utusan Allah, seorang rasul utusan Allah, maka menjadi konsekuensi bagi kita untuk meyakini bahwa mereka maksum. Mengatakan nabi tidak maksum, ya, itu berarti sama dengan mengingkari risalah. Mengingkari risalah itu apa konsekuensinya? Kafir. Begitu juga ketika mengingkari kemaksuman mereka. Ya. Dan tidak ada yang ismah kecuali Nabi dan Rasul. Nah, ini kan berbeda dengan sebagian kelompok sesat yang mengatakan bahwa ada manusia yang ismah, ada manusia yang maksum. Ya, imam-imam mereka, ya, mereka mengatakan imam mereka itu maksum.
Nah, ini tentu pandangan yang bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi maksumnya para nabi itu adalah terjaganya mereka dari seluruh perbuatan maksiat. Dari semua perbuatan haram. Baik perbuatan haram itu terkategori dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi tidak ada nabi yang melakukan dosa besar. Ya. Dosa kecil, ya. Dosa kecil tidak melakukan, apalagi dosa besar. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka maksum. Meskipun secara akli, ya, secara akli boleh saja para nabi itu melakukan perbuatan yang khilaful aula. Khilaful aula itu perbuatan yang menyelisihi yang utama. Misalnya ada dua pilihan, ya, pilihan perbuatan yang ini lebih utama. Misalnya perbuatan A lebih utama dari perbuatan B. Itu boleh saja bagi para nabi melakukan perbuatan B, dan itu bukan sesuatu yang mencederai kemaksuman mereka. Contohnya apa misalnya? Ketika Nabi didatangi oleh seseorang yang meminta nasihat kepada beliau, tapi beliau kemudian bermuka masam dan berpaling, sebagaimana disebutkan dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi itu bermuka masam dan berpaling, ya, ketika datang seorang yang a'ma, seorang yang buta, yang padahal orang yang buta ini dia menginginkan hidayah. Pada saat itu Nabi itu sedang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah itu di hadapan orang Quraisy, elit Quraisy. Nah, ini kan ada dua pilihan perbuatan, ya. Menyampaikan hidayah itu kepada orang buta yang bukan siapa-siapa, kan begitu. Atau menyampaikan hidayah ini kepada elit Quraisy, ini adalah pimpinan-pimpinan Quraisy yang kalau mereka masuk Islam itu akan memberikan dampak besar bagi Islam, kan begitu. Nah, Nabi ternyata memilih, ya, untuk menyampaikan risalah itu kepada orang-orang Quraisy, ya. Kemudian datang orang yang buta tersebut, tapi ternyata Nabi berpaling darinya, ya. Nah, kemudian ditegur oleh Allah karena itu khilaful aula. Ya, khilaful aula. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu khilaful aula, menyelisihi yang utama. Karena yang utama itu menyampaikan risalah itu kepada orang yang memang menginginkannya, sekalipun dia adalah orang yang buta. Nah, itu khilaful aula, dan perbuatan Nabi meskipun Allah menegur, ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak mencederai kemaksumannya. Kenapa? Karena itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Bahkan kalaupun meninggalkan yang mandub itu juga bukan perbuatan yang dosa, atau bahkan melakukan perbuatan yang makruh sekalipun. Nah, itu tidak menyebabkan hilangnya ismah, ya. Karena makruh, meninggalkan yang mandub, ya, melakukan perbuatan yang khilaful aula itu tidak dianggap sebagai kemaksiatan. Itu bukan maksiat. Sekalipun, ya, Nabi kita, ya, Nabi Muhammad SAW secara fakta, secara realitas itu nggak pernah melakukan yang makruh. Ya, nggak pernah, ya, meskipun secara akli misalnya kita mengatakan boleh saja karena itu bukan kemaksiatan, tetapi pada kenyataannya memang Nabi nggak pernah melakukan perbuatan yang makruh. Ya. Apalagi yang haram, gitu, ya. Apalagi yang haram. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi itu semuanya adalah wahyu, ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baik, itu terakhir, ya. Berkaitan dengan kemaksuman atau ismahnya para nabi dan rasul. Barangkali mungkin sampai di sini, mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Saya kembalikan kepada Akhuna Mirza. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah dapat banyak sekali catatan berkaitan dengan materi Nabi dan Rasul. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami persilahkan untuk langsung bertanya, boleh dengan raise hand, boleh juga langsung dituliskan di kolom chat. Monggo, silahkan. Banyak sekali sebenarnya ini yang kalau mau ditanyakan ini, ya. Ya, silahkan YT Faiz. Langsung di unmute. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang ingin saya tanyakan, mungkin terkait dengan kemaksuman Rasul, memang hampir tidak ada, atau sejauh ini, ya, ketika kemudian saya mencermati ceramah itu tidak ada yang berbeda begitu. Cuma kemudian beberapa waktu yang lalu saya sempat sholat
subuh di suatu masjid karena singgah, dan di sana kemudian ada diskusi, entah diskusi atau awalnya seperti apa, yang kemudian membahas tentang orang tua Nabi, begitu. Orang tua Nabi apakah masuk surga atau tidak, gitu. Lepas dari itu, gitu ya, maksudnya saya pikir itu persoalan yang ya, satu sisi tidak produktif atau sebenarnya juga tidak urgen untuk dibahas. Tapi kalau kemudian ada yang menanyakan kepada kita, sebenarnya itu seperti apa, Ustaz? Terkait dengan orang tua Nabi itu. Orang tua Nabi itu masuk surga atau tidak, begitu. Ya mungkin itu sementara, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaki waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, boleh langsung saja. Iya. Ya sebenarnya para ulama pun tidak mau membahas masalah ini kan. Tapi kalau kemudian ditanyakan ya, apalagi sampai kemudian ada yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka ya, nauzubillah min dzalik. Para ulama akhirnya kemudian juga berusaha untuk menjawab itu. Artinya adalah apa yang diberikan oleh fatwa dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ada hadis memang yang mengatakan, ini riwayat Imam Muslim ya. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aina abi, di mana ayahku? Karena ayahnya mati dalam keadaan musyrik. Ya, abuka finnar, ya, ayahmu di neraka. Nah, kemudian mendengar itu sedihlah dia. Kemudian dipanggil oleh Nabi, inna abaka wa abi finnar, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka. Nah, dalil ini itu dipakai oleh sebagian orang yang sehingga menyebutkan bahwa ayah Nabi itu di neraka. Ya. Nah, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menjawab ya persoalan ini. Yang pertama, hadis ini secara zahir itu bertentangan dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa Allah mengatakan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Bahwa kami tidak akan mengazab siapapun ya hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, ayah Nabi, orang tua Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi itu hidup di masa fatrah, di masa kosongnya wahyu. Tidak ada rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Di Jazirah Arab ya. Dengan tidak sampai risalah kepada mereka. Dan Nabi tentu Nabi belum lahir kan begitu. Ayah Nabi sudah wafat, kemudian ibunda Nabi ketika beliau usia 6 tahun sudah wafat, jadi otomatis tidak mendapati masa kenabian itu. Ya. Karenanya kemudian orang yang hidup di masa fatrah itu tidak bisa dikatakan masuk neraka. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan mengazab mereka. Nah, karenanya ketika kemudian terjadi pertentangan antara dalil ahad, ya, riwayat Imam Muslim, ini kan hadis ahad, bertentangan dengan dalil yang qat'i, ya, Al-Quran ini kan mutawatir. Ya. Maka mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dijamak, dikompromikan misalnya, kita kompromikan ini dua dalil ini. Apa yang dimaksud dengan abi, ayahku di neraka? Ya. Lafadz abi, abun ya, di kalangan orang Arab itu bukan hanya bermakna ayah kandung, tetapi juga paman. Paman, orang Arab itu biasa menyebut paman itu dengan istilah abun. Pamanku, abi, pamanku. Bukan hanya ayah kandung, tapi pamanku. Jadi ketika Nabi menyebutkan abi, inna abaka wa abi finnar, nah itu maknanya adalah ayahnya dan ayahku. Ayahku itu adalah paman beliau di neraka. Karena kita tahu bahwasanya paman Nabi ya, itu wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal mendapati masa kenabian. Nah, cara menjamak atau mengkompromikan semacam ini, saya kira lebih tepat ya, sehingga kita tidak kemudian mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka, ya, karena justru bertentangan dengan dalil ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan juga apa yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Ya. Saya kira begitu ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Itu pandangan yang kita adopsi semacam itu. Tapi ini tidak dibahas oleh Syekh Taqi ya. Tidak dibahas di dalam kitab beliau. Hanya kita mengambil pandangan ulama yang lain yang
membahas topik ini. Allah Alhamdulillah. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Herman Basir ya Pak, terkait dengan pandangan Syekh, bahwa tadi sudah dijawab langsung oleh Ustadzuna. Syekh Taki secara khusus tidak membahasnya, bukan gitu Ustaz? Iya. Ya, baik. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Ardian Syah di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah wali-wali juga maksum seperti yang dielu-elukan oleh kebanyakan orang? Bagaimana ini Ustaz? Wali itu tidak maksum ya. Karena yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul itu tidak maksum. Ya, termasuk diantaranya adalah para aulia, para wali itu tidak maksum. Ya, hanya saja memang mereka, para wali ini, karena dekatnya mereka dengan Allah, terjaganya hati mereka, itu sangat kecil kemungkinan mereka melakukan dosa. Tapi bukan tidak mungkin, ya, bukan tidak mungkin. Nah, kita nggak mengatakan mustahil mereka melakukan dosa, enggak. Apakah ada peluang mereka melakukan dosa? Ada. Tetapi peluang mereka berbuat dosa itu lebih kecil daripada kita, orang biasa. Ya. Nah, jadi banyak dalil yang mengatakan bahwasanya Allah itu akan menjaga seorang hamba ya. Di dalam sebuah hadis qudsi itu Allah mengatakan ya, ketika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah ya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, seorang hamba yang itu dia terus-menerus mendekat kepadaku bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ya. Kalau kemudian aku mencintainya, maka apa yang dia minta aku akan kabulkan. Nah, kalau dia meminta pertolongan, pasti aku akan tolong dia. Ya. Yang aku ini menjadi matanya, pendengarannya, menjadi tangannya yang dia melakukan sesuatu dengannya, menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Nah, itu apa makna daripada Allah itu menjadi tangannya, menjadi matanya, menjadi pendengarannya? Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau mengatakan bahwasanya Allah menjaga dia, menjaga pandangan matanya, menjaga pendengarannya, ya, menjaga hamba ini sehingga dia tidak melakukan dosa-dosa. Nah, tapi penjagaan Allah terhadap para wali itu, ya, itu bukan seperti penjagaan Allah terhadap para nabi, karena itu bukan ismah. Allah hanya memberikan mereka kemudahan, diberikan taufik. Apa makna taufik? Taufik itu kan kecenderungan kita, kemampuan kita, mudahnya kita untuk melakukan ketaatan. Nah, itulah keadaan para wali itu. Ketika mereka mendapatkan taufik, mudahnya mereka untuk meninggalkan kemaksiatan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan kemaksiatan. Nah, jadi para wali tidak maksum ya, tidak maksum. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah ya. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan keyakinan sebagian kelompok sesat ya, yang mengatakan bahwa ada imam-imam mereka yang bukan nabi, mereka juga mengatakan maksum, termasuk diantaranya adalah Syiah. Ya. Tapi barangkali itu ya, wallahu a'lam. Ya, baik. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari Qurratul Aini. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya berkaitan dengan datangnya Rasul agar nanti di akhirat manusia nggak bisa berhujjah lagi. Bagaimana kondisinya jika ada manusia yang belum berislam dan memang belum tahu Islam karena di pedalaman atau memang jauh dari medan dakwah kemudian meninggal dunia? Apakah dia juga tetap bisa berhujjah kalau belum dapat risalah Islam? Artinya orang-orang pedalaman yang bisa jadi belum terjamah dakwah. Bagaimana? Iya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka yang belum sampai Islam ya kepada mereka, sama sekali tidak sampainya Islam kepada mereka, maka mereka dihukumi seperti ahlul fatrah, seperti orang yang hidup di masa tidak adanya wahyu. Nah, kalau memang sama sekali tidak ini ya, tidak punya akses ke dunia luar, misalnya tinggal di pedalaman,
nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada jaringan internet, nggak pernah masuk dai ke sana. Mereka juga nggak pernah keluar, begitu ya. Sehingga kemudian mereka terkungkung di satu tempat, sehingga kemudian mereka juga nggak mengenal Islam itu. Ya. Karenanya sebagian ulama mengatakan maka mereka ini dihukumi seperti ahlul fatrah. Nah, ahlul fatrah itu nanti mereka akan diuji di akhirat. Di akhirat itu akan diuji. Keimanan mereka akan diuji. Allah akan memberikan taklif, ya, semacam perintah. Ketika mereka mengikuti perintah itu, maka mereka masuk surga. Kalau tidak, maka mereka masuk neraka. Ya. Jadi ujiannya nanti di akhirat. Nah, ini bagi mereka yang ahlul fatrah. Jadi bukan otomatis mereka masuk neraka karena tidak berislam. Tapi kalau sekarang ya mungkin kecil kemungkinan ya. Sekarang itu kecil kemungkinan Islam itu nggak sampai kepada mereka. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan ya ada suku-suku pedalaman yang bisa jadi kemudian mereka sama sekali nggak mengenal Islam. Nah, sebagian pendapat yang mengatakan mereka nggak mendapatkan uzur sekalipun belum dapat Islam karena mereka diberikan akal. Ya. Nah, ada juga ulama yang berpandangan begitu. Ya. Tapi kita lebih condong mengatakan bahwa mereka ini yang tidak pernah tersentuh dakwah sebagai orang-orang yang layaknya ahlul fatrah ya. Tapi kalau mereka punya akses ya, memang nggak pernah didakwah misalnya, nggak pernah didakwahi misalnya, nggak ada Muslim yang mendakwahi dia secara khusus misalnya, secara personal. Tetapi dia punya jaringan internet, apalagi dengan masa sekarang ya, yang dimana kemudian media itu sangat terbuka sekali. Orang bisa mengakses apapun, orang bisa mengetahui, mencari informasi tentang Islam. Ya, ketika terbuka kesempatan itu, tetapi dia tidak mencari kebenaran dengan akalnya, maka dia tetap akan diazab nanti di neraka, gitu ya. Saya kira begitu ya, Allah alam. Ya, baik Ustaz. Ini ada sedikit konfirmasi Ustaz. Seperti salah satu suku Sentinel di Teluk Benggala di India Ustaz. Jadi mereka itu memang sengaja diasingkan oleh pemerintahnya karena memang menjaga keamanan dari suku luar kita, maksudnya yang datang ke sana, karena mereka sangat berbahaya. Kalau datang itu ditombak dan lain sebagainya. Tapi memberi makanan itu mereka masih mau nerima. Nah, dan memang ditetapkan atau ada regulasi oleh pemerintah jangan masuk ke sana. Nah, bagaimana bisa? Kita bisa tuh sebenarnya berinteraksi dengan mereka, tapi hanya sebatas memberikan makanan atau bantuan. Lebih daripada itu, ketika kita mau masuk ke dalam pulau itu, mereka nggak terima. Hanya sebatas di pinggiran pantai saja. Apakah mereka termasuk juga ke dalam ahlul fatrah atau yang mendapat akses tadi? Tapi tidak khusus gitu. Ya, ketika ada kesempatan, ya kita nggak tahu persis ya. Ketika mereka punya kesempatan untuk mencari kebenaran, ini bukan orang-orang yang benar-benar terisolir ya. Artinya punya kesempatan untuk mencari kebenaran, punya akses, ya. Tapi kemudian mereka tidak memanfaatkan itu, tentu mereka akan diazab, ya, karena sudah diberikan akal. Nah, bagi kita ini kan kalau kita sebenarnya kan kewajiban kaum muslimin ya menyampaikan dakwah Islam ini kepada siapa saja termasuk mereka yang tidak pernah tersentuh Islam sama sekali. Nah, bagi kita ya tentu sejauh kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu menjangkau lebih jauh, tidak sampai atau tidak mampu menyampaikan dakwah Islam, maka sudah lepaslah tanggung jawab kita. Nah, bagi mereka yang punya kesempatan ya, tapi tidak memanfaatkan kesempatan itu, tentu mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi ketika tidak punya kesempatan sama sekali, ya, dalam keadaan yang tertutup, ya. Jadi para ulama itu memberikan gambaran begini. Orang yang diberikan uzur itu, ya, yang sama dengan ahlul fatrah itu ketika memang dia terisolir dari dunia luar. Nggak ada orang yang pernah masuk ke sana. Nggak punya akses informasi, ya. Jadi serba tertutup. Dan mereka juga tidak tahu misalnya mau bertanya kepada siapa. Ya. Jadi hidupnya itu jauh daripada Islam itu sendiri. Nah, ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai ahlul fatrah ya. Atau sama dengan ahlul fatrah tadi. Ya, baik Ustaz. Kita sambung ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Sebelum siapa tadi?
Pak Faisal Rahman Sirait. Mohon ditunggu sebentar ya Pak ya. Ini ada pertanyaan satu. Bagaimana menurut Ustadz munculnya perdebatan terkait dengan maksumnya seorang nabi dan rasul dibatasi pada waktu-waktu tertentu ketika sebelum diangkat dan setelah diangkatnya nabi dan rasul tersebut. Nah, ini bagaimana Ustaz? Bi'tah Ya. di sini ya. Ya, pandangan yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa kemaksuman nabi itu setelah diangkatnya mereka sebagai nabi ya, setelah diberikan nubuah, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu baru ismah, baru maksum ya. Sebelum itu bisa saja, ini kita bicara secara rasional ya. Itu bisa saja atau boleh saja mereka melakukan hal-hal yang itu bertentangan dengan kemaksuman ya. Sebelum menjadi nabi, karena begini, kemaksuman itu, ismah itu dia berkaitan dengan risalah. Ketika tidak ada ismah, itu bisa menyebabkan cacatnya risalah. Ketika nabi misalnya, ketika sudah diberikan risalah, ternyata melakukan yang haram, nah itu kan menyebabkan nanti akan cacat pada penyampaian risalah itu. Akan terjadi pengingkaran terhadap kenabian. Ketika orang melihat, loh, kok nabi melakukan yang haram? Ya. Loh, berarti nabi ini nggak jujur, kan begitu kan? Akhirnya mereka mengingkari kenabian itu, nggak mau beriman terhadap risalah yang dibawa. Itulah kaitan. Kenapa kemudian harus ismah? Karena kaitannya dengan risalah yang dibawa. Tapi sebelum risalah itu diberikan, artinya sebelum mereka diangkat jadi nabi, nah itu boleh saja mereka tidak ismah. Boleh saja, artinya sama seperti manusia yang lain. Dan itu tidak mencederai kenabian mereka nanti. Ketika mereka jadi nabi, nah baru kemudian mereka wajib kemudian maksum. Ya. Allah harus menjaga mereka dari perbuatan dosa itu sendiri. Nah, ini khilaf ya di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ismahnya nabi, maksumnya nabi itu sebelum menjadi nabi itu sudah maksum. Nah, di sebagian ulama mengatakan sebelum nabi diangkat, sebelum mereka diberikan risalah, mereka sudah maksum. Nah, di sini sebenarnya khilaf di antara para ulama ya. Sebelum bi'tsah ya, sebelum mereka diutus itu mereka maksum atau tidak, ini khilaf di antara para ulama. Jadi ada sebagian yang mengatakan mereka tetap harus maksum. Meskipun begini ya, meskipun kita mengadopsi pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang mengatakan bisa saja mereka melakukan perbuatan maksiat sebelum diutus menjadi rasul, tetapi secara realitas misalnya ya, untuk Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, secara realitas itu nggak pernah melakukan keharuman. Ya, secara fakta itu nggak pernah melakukan hal-hal yang haram. Ya. Apa contohnya? Minum khamr, nggak pernah Nabi minum khamr, sekalipun belum jadi Nabi. Nyembah berhala apalagi, Nabi nggak pernah nyembah berhala. Ya. Nabi tidak pernah mencuri, Nabi tidak pernah membunuh, Nabi tidak pernah melakukan semua perbuatan yang tercela. Nah, itu secara fakta. Itu menunjukkan bahwasannya Allah itu sudah menjaga Nabi SAW sejak sebelum diutus. Nah, tapi ketika sudah diutus itu wajib maksum ya, harus maksum. Nabi itu harus maksum karena itu sudah berkaitan dengan risalah yang dibawa. Nah, tapi kalau sebelum jadi nabi, andaikan misalnya ada nabi misalnya melakukan yang haram misalnya ya, melakukan perbuatan yang itu bisa jadi terkategori maksiat, itu nggak ada kaitannya dengan risalah karena memang risalah itu belum ada. Nah, jadi ini yang diadopsi oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa kemaksuman itu setelah bi'tsah ya, setelah diutusnya Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul. Saya kira itu ya. Ya, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari tadi sepertinya sudah tidak sabar. Pak Faisal Rahman Sirait, monggo langsung di unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya udah terjawab dari sedikit tadi penjelasan barusan Ustaz. Cuman ada kurang plong gitu. Ada saya baca
Quran Ustaz, ayatnya surah Al-Fat itu. Kira-kira liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar gitu Ustaz. Cuman kita menjamaknya tadi dengan pendapat yang menjelaskan bahwa Nabi itu maksum dari dosa dan kesalahan. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas pertanyaan supernya. Langsung saja kepada Ustadz. Ini pada Ustadz kami persilakan. Ya. Baik. Nah, itu dalil itu menunjukkan bahwa Nabi itu maksum ya. Artinya Nabi itu pribadi atau sosok yang tidak membawa dosa. Andaikan Nabi punya dosa ya di masa lalu, maka Allah sudah hapuskan itu. Ya, andaikan Nabi punya dosa. Ya. Dan dosa yang akan datang, ya, bahkan terhadap perbuatan yang Nabi belum lakukan, Allah sudah maafkan ya, dosa-dosa beliau. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu sudah terhapuskan diri beliau itu dari dosa ya. Jadi tidak ada dosa yang beliau bawa. Nah, itu juga kaitannya dengan ismah ya, kaitannya dengan penjagaan Allah terhadap Rasul minadzan daripada dosa. Ya, penjagaan Allah terhadap Rasul dari kesalahan yang kesalahan itu konsekuensinya dosa tadi ya. Ya, kesalahan yang berupa perbuatan haram ya, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Jadi itu memperkuat apa yang dijelaskan oleh para ulama ya, bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang yang telah Allah jaga beliau dari dosa, kemudian Allah jaga semua aktivitas beliau, kemudian Allah berikan petunjuk apa yang harus beliau lakukan. Andaikan beliau dulu pernah punya dosa, maka Allah sudah hapuskan itu semua. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab untuk Pak Faisal. Kalau belum, silahkan dihidupkan kembali mic-nya, Pak. Sudah? Alhamdulillah, udah mantap Zat. Alhamdulillah. Terima kasih Zat. Mantul ya Pak ya, mantap betul. Ya. Masya Allah. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang lain yang masih punya unek-unek, tapi tentang materi malam hari ini ya, jangan tentang masalah pribadi, ya. Apalagi masalah dapur. Ya, silakan. Bapak Ibu, kami persilakan. Kalau tidak ada, malam hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini nih. Ada Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada. Baik, Ustaz. Sebentar kami cek dulu, Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari Muhammad Azhar. Wah, ini Pak Muhammad Azhar di Medan. Dia bertanya, izin bertanya Ustaz, sekedar konfirmasi bagaimana pendapat Syekh Taki terkait dengan jumlah Nabi dan Rasul. Karena kalau berdasarkan penjelasan tadi bahwa Harun itu bukan Rasul karena melanjutkan syariatnya Nabi Musa, begitu seterusnya. Lalu berapa jumlah Rasul yang lebih spesifik di antara 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran? Berdasarkan definisi Rasul yang disampaikan Syekh Taki di dalam kitabnya. Apakah hanya Nabi Ibrahim, Daud, Musa, Isa, dan baginda Rasul Muhammad saja yang terkategori kepada Rasul? Monggo Ustaz, langsung saja. Ya, selain dari yang disebutkan tadi ya, Nabi Ibrahim, Daud, Musa, kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian termasuk juga Nabi Nuh, Nabi Idris. Ini yang terkategori Rasul ya. Terkategori Rasul, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Lut, kemudian juga termasuk Nabi Zakaria. Ya, kemudian Nabi Ismail, ya, kemudian Nabi Musa sudah disebutkan tadi ya, kemudian Nabi Yusuf, lebih banyak jumlahnya ya,
Lebih banyak jumlahnya yang nabi sekaligus rasul. Ya, di antara 25 nabi itu yang menjadi nabi sekaligus rasul lebih banyak daripada nabi. Mungkin yang jadi nabi, yang disebutkan nabi saja itu Nabi Harun ya. Kalau yang lain saya tidak tahu secara pasti, tidak begitu yakin, tapi yang disebutkan tidak termasuk kepada rasul itu Nabi Harun. Nabi Harun. Kemudian Nabi Yahya saya tidak begitu yakin ya apakah kemudian beliau ini hanya nabi saja melanjutkan syariat yang dibawa oleh ayah beliau atau beliau juga sebagai seorang rasul. Wallah alam bisawab. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Azhar sudah terjawab pertanyaannya. Sepertinya waktu juga yang membatasi kita, sehingga kemudian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan. Ya, terima kasih Pak Azhar. Ustaz, sebelum kita tutup, monggo untuk closing statement. Baik, di keyakinan kepada Nabi dan Rasul itu pertama menjadikan kita semakin kuat ya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan contoh yang bisa ditiru, yang diikuti ucapannya, perbuatannya, kemudian bisa dijadikan sebagai qudwah. Jadi semua nabi itu adalah qudwah, semua rasul itu adalah qudwah. Nah, itu keuntungan bagi kita ya. Selain kita meyakini mereka sebagai seorang nabi dan rasul, ya mereka juga sebagai qudwah. Meskipun syariat yang harus kita ikuti itu hanya syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi dari segi akhlak ya, nah, kita bisa menjadi nabi yang lain itu sebagai qudwah. Dalam perjalanan dakwahnya ya, kita bisa menjadikan para nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebagai qudwah. Nah, meskipun syariat mereka tidak wajib lagi kita ikuti karena sudah dimansuh ya, sudah dinasakh, sudah dihapuskan dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi penting bagi kita untuk mengetahui mengikuti perjalanan hidup mereka ya, mulai dari Nabi Adam. Ya setidaknya 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh dan seterusnya. Karena banyak mereka, karenanya kemudian Allah ceritakan banyak kisah mereka di dalam Al-Quran untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai ibrah, kita ambil sebagai ibrah perjalanan hidup mereka. Jalan hidup kita ini adalah jalan hidupnya para nabi. Dan di antara aktivitas utama yang dilakukan oleh para nabi adalah dakwah. Ya, meskipun para nabi ini punya profesi, punya pekerjaan ya. Seperti Nabi Daud itu kan punya profesi, Nabi Ibrahim, semua itu punya pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari untuk menghidupi kehidupan mereka. Tetapi aktivitas utama mereka adalah dakwah ilallah. Jadi mengetahui atau mengikuti perjalanan hidup mereka itu akan menguatkan langkah kaki kita di dalam dakwah, ya, mendakwahkan ajaran Islam ini, mengajak orang kepada agama Allah. Barangkali itu mungkin yang bisa kita simpulkan ya dari pembahasan kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Akhuna Mirza. Baik, jazakallah khair kepada Ustazuna. Pada kesempatan malam hari ini banyak sekali yang kita dapatkan dari beliau.